Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Perlindungan Konsumen kelas B yang beranggotakan Haifa Nurul Sabira, Lutfia Rizky Ramadhani Hasibuan, Mahdalena Putri, Muhammad Zainur Rashid Shidik, dan Ensantinovia akan menyampaikan materi tentang kasus perusahaan Favor Juice in Bali terhadap konsumen pembeli rokok elektrik jika terjadi ledakan rokok elektrik yang dikaitkan dengan prinsip praduga tidak bertanggung jawab atau presumption of non-liability. Pada bulan April tahun 2016 lalu, terdapat kasus yang melibatkan perusahaan Favor Juice in di Bali. Kasus tersebut bermula dari seorang pria bernama Cecep Cahyadi yang berumur 26 tahun yang mengalami luka bakar akibat ledakan rokok elektrik. Hal ini menyebabkan pria tersebut mendapatkan luka bakar di beberapa bagian tubuhnya, terlebih di bagian wajah, seperti luka bakar di bagian dada dan luka robek di bagian jari tengah serta kelopak mata bagian kanan. Kasus tersebut rupanya membuat pengguna rokok elektrik selaku konsumen bertanya-tanya, apakah ada perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian dari barang yang dijual oleh produsen? Lalu, apakah bisa konsumen menuntut pertanggungjawaban? Nah, jika ditanya tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban perusahaan, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pasal 4 huruf A yang menyatakan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, maka perusahaan bisa saja bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa konsumennya. Wah, berarti kalau kita mengalami hal serupa dengan Cecep atau kerugian lainnya, bisa dong minta pertanggungjawaban ke perusahaan barangnya? Tentu, tapi kerugian yang bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dilihat dari beberapa hal, seperti yang pertama, kualitas produk, di mana jika rokok elektrik tersebut mengalami ledakan karena cacat produksi atau cacat desain yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan, maka perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian dan cedera yang dialami konsumen. Yang kedua, peringatan dan instruksi penggunaan. Jika perusahaan tidak memberikan peringatan yang memadai tentang potensi bahaya atau instruksi yang jelas tentang penggunaan yang benar, dan hal ini berkontribusi pada ledakan rokok elektrik, perusahaan dapat dianggap melanggar kewajibannya dalam memberikan informasi yang memadai kepada konsumen. Dalam hal ini, perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, kelalaian atau pelanggaran hukum. Jika terbukti bahwa perusahaan Favor Juice ini melakukan kelalaian atau melanggar ketentuan hukum, misalnya dalam proses produksi, pengujian, atau pemasaran produk rokok elektrik yang mengakibatkan ledakan dan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas akibat tersebut. Selain itu, dalam hukum perlindungan konsumen juga terdapat prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab atau presumption of non-liability principle yang pada dasarnya menjelaskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab terhadap kasus yang dialami oleh konsumen. Dalam pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab apabila pelaku usaha dalam membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen atau kelalaian konsumen. Jadi, dalam kasus ini harus diselidiki terlebih lanjut mengenai penyebab meledaknya rokok elektrik tersebut. Bila terbukti penyebabnya bukan karena kelalaian konsumen dalam penggunaannya, maka perusahaan wajib bertanggung jawab atas apa yang dialami Cecep. Meskipun dalam wawancaranya, Joko Chandra Gede Bayu Putra Sukawati selaku pemilik dari perusahaan Favor Juice in Bali siap dan bersedia bertanggung jawab atas apa yang dialami konsumen.